rupiah haji yang sebenarnya. Meski haram, bisnis di Kementerian Agama ini sangat menjanjikan. Bisnis yang menjanjikan itu adalah bisnis jual beli kuota haji. Kementerian Agama seringkali menjadi pusat perhatian karena penyelewengan dan pengalihan kuota haji. Seperti yang terjadi di musim haji tahun kemarin, mantan Menteri Agama Yakut melakukan praktek haram pengalihan kuota haji hingga jual beli kuota haji. Temuan praktek itu bermula saat 20.000 kuota haji tambahan yang seharusnya untuk haji reguler malah dibagi 10.000 untuk haji plus. Pansus Haji juga menemukan 3.500 kuota haji tanpa masa tunggu. Selain itu, Pansus juga menemukan manipulasi data dalam Siskohat. Perilaku ini tentu ilegal dan haram sebab berpotensi membuat antrian haji semakin lama. Namun sayangnya, kasus ini hilang begitu saja. Tahukah kalian kenapa kuota haji rawan dikorupsi oknum di Kementerian Agama? Sebab jika kuota haji dijual kepada travel, maka bisa saja mendapatkan untung besar. Biaya haji plus sekitar 150 hingga 500 juta. Sedang haji furoda lebih mahal, tergantung fasilitas dan akomodasi di tanah suci. Hal ini tentu jauh sekali dibanding biaya haji reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, memang luar biasa musim haji tahun 2025 ini diwarnai dengan berbagai polemik, dari dihentikannya penerbitan visa untuk furoda, haji furoda oleh pemerintahan Arab Saudi, kemudian di kesempatan yang sama kebijakan baru terkait visa umroh juga diberlakukan dengan syarat yang lebih ketat terhadap akomodasi, ya, yang cukup berat, ya, itu pemirsa. Dan kenapa kok sampai seperti itu kebijakan Arab Saudi? Ya, sebetulnya Arab Saudi itu sudah memberikan kemudahan, ya, beberapa tahun yang lalu ketika pemerintahan Indonesia minta tambahan kuota, itu diberi, ya, 20.000. Tetapi menterinya Jokowi, si Yakut, makan semua itu. Mungkin dia merasa harus setor ke Jokowi, kan, kuota 2.000 itu akhirnya dibagi, ya, sebagian menjadi haji furoda, dan disitulah dimakan-makan. Kebayang pemirsa, kalau satu haji furoda itu nilainya sampai 1 miliar, 10.000 itu 10 triliun, bisa bagi dua lah, Jokowi seberapa, Yakut berapa, anak buahnya Yakut berapa. Dan semangat rakusnya ini kemudian menular, dan efeknya sampai sekarang, ya, efek dari haji itu, amburadul yang terjadi itu, yang kemudian mungkin, ya, Arab Saudi itu kecewa, ya, kecewa terhadap manajemen yang ada di Indonesia kok bergaduh kayak begini, ya. Dan karena itulah baru-baru ini pemerintahan Arab Saudi memberikan sinyal bahwa akan ada pemangkasan kuota haji Indonesia hingga mencapai 50%, karena mungkin melihat Indonesia tidak mampu mengelola jemaah haji. Satu contoh sangat sederhana, pemirsa, ya, dan kebetulan saya tahu, ya, ini ada satu jemaah haji usianya sudah sepuh, sudah menderita Alzheimer, ya, jadi kemudian tidak didampingi oleh keluarganya, ya, menjadi beban yang sangat berat, bahkan kabur sampai ke gunung ditemukan oleh aparat Saudi juga. Jadi pekerjaannya untuk menunaikan ibadah haji itu dia sudah lupa, gitu loh, tidak tawaf ifadah, tidak sa'i, tapi malah kabur ke gunung, gitu kan. Jadi bukan hanya persoalan penyakit, tetapi kalau sudah Alzheimer, sudah lupa kayak begitu, kemudian diloloskan, ini persyaratan istitoahnya seperti apa? Ini dalam satu tinjauan, gitu kan, secara psikologis apa, dia sudah nggak memenuhi syarat, tapi hampir semuanya diloloskan, dan itu memberikan beban tambahan bagi Arab Saudi, ya. Salah satu yang dikeluhkan adalah, ya, begitu naik pesawat terus meninggal, loh, kan harusnya tes kesehatannya kan ada, gitu, dan capek mengurus jenazah itu kan di Arab Saudi itu, ya, itu. Nah, di sini akhirnya mungkin, ya, Saudi ingin memberikan pelajaran bagi pemerintahan Indonesia, ya, wacanakan pemangkasan kuota haji untuk Indonesia pada tahun 2026 mendatang, ya, secara tersistat disampaikan dalam pertemuan antara
Kepala Badan Penyelenggara Haji ya Muhammad Irfan Yusuf Hasim dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi pada hari Selasa kemarin ya tuh. Dan pertemuan itu membahas tentang evaluasi dan macam-macam ya. Indikasi ini agak serius dan bikin pahit bagi para calon jemaah haji Indonesia yang mau ke Arab Saudi, karena biasanya begitu usai atau begitu selesai persoalan haji ini ya hari-hari ini, itu kuota haji Indonesia itu langsung muncul. Tapi untuk sekarang ini belum. Nah inilah ya, ketika negara diberi kepercayaan ya, Saudi ngasih itu kan dispensasi kepada Indonesia, tetapi karena banyak orang rakus di Departemen Agama zamannya Yakut kayak seperti itu gitu kan, dan mungkin juga ya itu tadi Jokowinya minta juga gitu kan, sehingga membabi buta ini Menteri Agama begitu. Dan akhirnya apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan, karena ya mereka hanya menargetkan keuntungan semata. Kita berharap lagi ya, berharap sekali gitu ya, supaya manajemen haji Indonesia itu ditata secara lebih baik. Kadang-kadang ya memang kalau kita lihat itu pemirsa, semua ceramah yang diberikan oleh petugas haji itu tentang kesabaran. Tidak ada ceramah dari petugas haji yang berkenaan dengan hak-hak para jamaah haji itu, nggak disinggung sama sekali ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini manajemennya memang amburadul ya, seperti itu. Jadi eksploitasi kesabaran jemaah membuat mereka tidak belajar untuk menata haji ini, dan sekarang mendapatkan reaksi ya, atau pemberian pelajaran oleh pemerintahan Arab Saudi. Kalau betul wacana 50% pemotongan jemaah haji itu diberlakukan pada tahun 2026 dan seterusnya, maka jemaah haji yang sudah mendaftar itu antrinya itu sampai dengan 2119 ya, baru berangkat tahun 2119 baru berangkat. Jadi sekitar 90-an sekian tahun, 94 lah, 90, menunggunya 95 tahun. Mana tahan menunggu untuk pemberangkatan seperti itu, hanya menaruh uang di bank-bank pemerintah yang tidak jelas juntrungannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.